Percoba seru di sini Infinix akan bahas inilah urutan kekuatan dari para penyandang Namadi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelumnya ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Karena sedang ada arc baru, yaitu rilisnya untuk desain baru nih, Lost-nya Zoro. Jadi sedang ada banyak nih promo menarik untuk melihat melalui Shopee dan Tokopedia, anjay. Oke, sudah lama nih kita tidak membahas lagi urutan karakter di serial One Piece ini. Dan kali ini temanya adalah Will of D. Nah, karena kebetulan juga ada 10 orang yang diketahui memiliki nama D ini di tengahnya, maka ini bisa menjadi top 10 urutan kekuatan dari para penyandang nama D. Asik. Tapi lagi-lagi selalu saya kasih disclaimer ya, jika masalah seperti ini. Untuk pengukuran kekuatannya, di sini saya ratakan ya, karena banyak karakter yang sudah tidak ada di waktu saat ini. Jadi perhitungan gap kekuatannya akan saya ratakan di masa kejayaan masing-masing dari karakternya. Jadi misal nih untuk podcast DS ya di saat 2 tahun yang lalu lah, atau Roger di 25 tahun yang lalu dan seterusnya. Jadi saya tidak membandingkan Luffy di 2 tahun yang lalu dengan S 2 tahun yang lalu. Tapi jelas untuk Luffy di saat ini karena dia masih ada untuk real time-nya. Dan juga semua karakter ini saya bandingkan ketika mereka sedang di masa kejayaannya atau masa primanya tersebut. Jadi dapat ya sampai saat ini. Serta walaupun banyak juga nih yang kekuatannya belum diketahui, tapi dari narasi yang kita dapat itu pula yang akan kita hitung masalah power scalingnya. Oke lah, kita langsung saja masuk ke top 10 menurut channel Devil Nomi. Untuk peringkat ke-10 adalah Portgas The Roach. Ya sepertinya untuk karakter satu ini kita tidak akan berkompromi lebih jauh lagi lah ya. Roach ini adalah istri dari Roger yang dia pula ibu kandung dari Portgas DS, kakak angkat Luffy. Dia adalah satu karakter penyandang D yang terlihat bukan sebagai seorang petarung nih. Jadi karena di sini kita membahas urutan kekuatan, tentu saja dia akan berada di peringkat paling terakhir. Tapi ia tetap saja sebagai penyandang nama D, dan dia pula seorang ibu kekuatan plus tekad hati yang dimiliki jelas yang tertinggi lah ya dari semuanya. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi kelahiran putranya dari sang raja bajak laut yaitu Portgas DS ini. Kasih ibu memang tiada tara, asik. Maka jika saya beri overall, kekuatan dia ada di angka minus 10 dari 10 karena ia tidak adalah yang bisa menggantikan kekuatannya ini. Lanjut, karakter penyandang D yang masuk ke urutan selanjutnya adalah Jaguar the Saulo. Ya, buat yang lupa, dia adalah seorang yang menyelamatkan salah satu karakter paling dicari di dunia saat ini. Benar, Nico Robin. Dia saat ini diincar oleh Yonkou dan bahkan sampai Gorosei sekalipun. Untuk Saulo sendiri saat ini dia telah mati, ya mungkin ya telah mati setelah dibakukan oleh Aokiji. Kenapa saya tempatkan dia di sini? Sejujurnya kemampuan dari Saulo sendiri sudah termasuk ke peringkat yang luar biasa. Jadi gap antara dia dengan Roach tadi benar-benar jauh sekali. Jaguar the Saulo dia mempunyai pangkat terakhir sebagai Vice Admiral, ya mirip lah seperti Garp. Dia pula satu-satunya ras D yang berwujud suku Elbaf raksasa. Adanya bentuk lain dari D ini ternyata bukan semuanya ukuran manusia biasa ya. Ini bisa jadi teori lain, tapi bukan itu yang akan kita bahas di sini. Dia bahkan dapat menghancurkan satu kapal perang angkatan laut layaknya seperti mainan doang. Jadi jelas dia berada di level yang luar biasa kuat. Jika dari keseluruhan karakter yang ada di One Piece saja overallnya 50, maka untuk Saulo ini sudah ada di atas angka tersebut. Mungkin di angka 70 lah. Cuma sayang saja terakhir dia lawannya adalah Kuzan, Admiral masa depan. Jadi dia dapat dihentikan yang menurut saya sangat wajar sekali. Tapi dari list ini overall untuk Saulo akan saya beri angka di 6 dari skala 10. Lanjut, urutan ke-8 dari penyandang di selanjutnya adalah Portgas DS. Ya, anak langsung dari Raja Bajak Laut yang namanya diambil juga dari nama pedangnya yang bernama S juga, salah satu dari 12 pedang terbaik di dunia.
S ini sangatlah kuat sekali, apalagi dari novel terbarunya yang kita lihat jelasnya seperti apa. Dia bahkan sudah cukup mahir menggunakan haki sebelum join bajak laut Shirohige dan sebagainya lah. Dia seimbang bertarung melawan Jinbei, tapi sayang sekali dia harus bertemu ajalnya dan kalah ketika bertarung melawan Peach dan tentu saja dibunuh oleh Akainu. Jadi untuk kekuatan, S akan saya beri overall 7 dari skala 10. Ingat, ini semuanya saya ambil di masa kejayaan masing-masing tiap karakternya. Jadi untuk S jelas di 2 tahun yang lalu sebelum adanya time skip. Lanjut peringkat ke-7, dimana dia ini adalah mantan si Chibuka, yaitu Torao. Ya, dia adalah penyandang di dengan 4 suku kata Trafalgar the Waterloo. Untuk karakter ini kita tahu banyak lah ya seperti apa dan kenapa saya menempatkan di atas S. Dia dapat melukai karakter sekelas Big Mom dengan awal keningnya. Jika masih dari Arc Dressrosa, ya mungkin dia dari bawah S sih, tapi setelah di warna kuning, dia pula kemampuannya meningkat drastis yang maka saya simpan dia ada di urutan ini. Overall kemampuan Torao ada di angka 7,5 dari skala 10. Lanjut peringkat ke-6 adalah sang karakter utama kita, ya Monkey D. Luffy. Jelas saya ditanya masa prima Luffy, sudah pasti di saat ini, di saat video ini dibuat, dia masih melawan Kaido dan sudah cukup bisa melukai Kaido lah dengan sangat baik sekali. Dia pula bisa mengontrol haus Sokunya dengan baik dan buah iblisnya luar biasa dan masih banyak lagi lah kemampuan dari Luffy. Ini sudah seperti kita membalikan telapak tangan lah untuk pengetahuan kita kepada Luffy ini karena toh dia karakter utamanya. Dan alasan kenapa saya menyimpan dia di posisi ini pun sangat clear sekali karena itulah yang kita tahu terkait kemampuan Luffy. Lagi-lagi di sini saya membicarakannya real time ya. Saat ini mungkin di masa depan Luffy bisa peringkat 1, tapi ya kan di masa depan, kita ngomongnya masa ini dulu. Jadi overall untuk Luffy sendiri berada di angka 8,5 dari skala 10. Lanjut ke peringkat selanjutnya, ya si bangsat Marshall Teach masuk ke peringkat kelima nih urutan terkuat. Lah bang, kok dia bisa lebih kuat dari Luffy sekarang sih? Pertama, gelarnya sebagai Yonko mungkin sebagai satu bukti konkret juga nih. Lalu dari dia hanya punya Yami-Yami saja, dia bisa mengalahkan S di pre-time skip. Apalagi sekarang dia sudah mempunyai Gura-Gura Nominya yang bahkan bisa menang melawan Marco CS. Jadi dari sisi kekuatan saja dia benar-benar luar biasa nih. Hal yang pantas membuatnya menyandang nama sebagai Yonko. Jadi buat para pembencinya pasti pada nggak setuju nih. Zahahaha. Nah untuk overallnya sendiri dari tis ini akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Lanjut peringkat keempat adalah manusia paling dicari di dunia atau the most wanted man, Monkey D. Dragon. Bapak dari Senchou kita yaitu Luffy. Kita memang tidak tahu apa-apa terkait dirinya, semua orang pun kaget dan segan dengan orang tersebut. Jelas bukan karena dia menantang pemerintahan dunia dengan revolusionernya, tapi tentu saja pastinya salah satu faktor pentingnya karena kekuatan dari Dragon ini yang luar biasa. Tapi pasti untuk Dragon ini akan kita update lebih lagi lah jika kita sudah melihat kekuatan aslinya seperti apa. Tapi karena narasi dan fitnya yang sudah luar biasa, overall akan saya beri nilai untuk Dragon di angka 9,3 dari skala 10. Nah dimana untuk top 3 selanjutnya adalah Monkey D. Garp, Roger, dan Rox the Shebe. Untuk urutannya ini sebenarnya cukup tricky nih, makanya saya langsung sebutkan ketiga-tiganya secara langsung. Pertama dulu nih kita bahas tentang Garp dulu. Dia adalah kakek dari Luffy dan ayah dari Dragon juga. Untuk Garp dia bisa dibilang angkatan laut paling luar biasa lah yang pernah kita tahu. Sang pahlawan, sang tinju dewa, dia pula memiliki kepahlawanan yang bahkan saking dia bencinya kepada Tenryubito pun mereka tidak ingin untuk mengusir Garp karena jasanya di angkatan laut yang katanya sudah luar biasa itu. Dulu pula dia dikatakan seimbang dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger dan dia pula yang berada di insiden God Valley yang akhirnya disebut sebagai seorang pahlawan. Karakter angkatan laut yang bisa disetarakan namanya hanyalah Sengoku doang yang seperti kata-kata Roger lah. Ketika dia butuh lawan yang kuat, panggillah Garp dan juga Sengoku. Sedangkan untuk Roger sendiri, dia sang Raja Bajak Laut, seseorang yang diakui oleh semua orang bahkan oleh semua Yonko, Kaido, Big Mom, Shirohige, dan bahkan Shiki pun. Makanya untuk Shiki dia tidak terima ketika Roger ditangkap oleh angkatan laut karena akhirnya dia langsung datang ke Marineford untuk menghajar angkatan laut, tapi sayangnya harus dihentikan oleh duo Sengoku dan Monkey D. Garp. Kenapa dia nekat
seperti itu karena Shiki dia tahu seberapa capable-nya Roger ini dan merasa tidak mungkin jika Angkatan Laut dapat mengalahkannya. Serta Don Chinjo pun sang legenda bajak laut berkata kepada Luffy ketika dia ingin menjadi Raja Bajak Laut, "Apa kau ingin mengalahkan Yonkou, Angkatan Laut, dan semuanya? Kau pikir kau bisa melampaui Roger?" Yang berarti itulah pandangan orang-orang terhadap kehebatan dari Goldie Roger ini. Tapi ingat, bukan berarti Roger lah yang terkuat dari semuanya setelah dia menjadi Raja Bajak Laut, karena title tersebut didapatkan hanya setelah dia mencapai ujung dari Grand Line dan sampai ke Laughtale. Jadi itu bukan menjadi bukti konkret untuk mendapatkan sebuah title bahwa dia menjadi yang terkuat dengan menjadi Raja Bajak Laut. Karena toh di masa primanya saja dia masih bertarung seimbang melawan Shirohige kan di flashbacknya Kozuki Oden. Yang bisa dibilang kekuatan Shirohige dan Roger ini memang dijuluki sebagai rival, jadi pasti tidak jauh lah. Makanya tidak ada satu statement pun yang bahkan mengatakan jika Roger lebih kuat. Ini sama halnya dengan Monkey D. Garp juga, tidak ada satu statement pun yang mengatakan jika Garp lebih kuat lah atau Roger yang lebih kuat. Mereka hanya dikatakan semuanya saling setara saja. Dan yang terakhir adalah mengenai Rox the Shebek. Dia ini adalah karakter luar biasa yang sangat berpengaruh, yang saking berpengaruhnya bisa membuat Shirohige, Shiki, Kaido, Big Mom berada di bawah naungannya sebagai kapten. Mungkin banyak yang beranggapan jika Rox jelas lebih kuat karena butuh Roger dan Garp untuk mengalahkannya. Tapi kalian juga perlu mengingat suatu hal penting. Kru Rox saja sudah sekuat itu. Apa kalian yakin anak buah dari Roger, Garp, dan yang lainnya mereka mampu melawan karakter seperti Shirohige sendirilah yang dikatakan dia sudah setara dengan Roger? Jadi jelas itu sangat tidak mungkin. Jadi itu adalah pertarungan all out di mana Roger bisa clash dengan Rox, dengan Shirohige, dengan Big Mom, dan yang lain-lain. Tapi yang perlu diingat juga, Roger pun di sana masih ada Rayleigh, Chopper Gaban, beserta krunya yang lain juga. Lagi-lagi saya bilang ini benar-benar pertarungan all out, tidak bisa kita katakan butuh dua orang, Garp dan Roger, untuk mengalahkan Rox. Mereka berdua harus melawan Rox, Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, Kapten Joe, dan yang lain-lain. Itu levelnya sudah jauh di atas Rox sendiri. Tapi sekali lagi saya bilang ini adalah pasti pertarungan all out. Mungkin yang perlu di-highlight adalah kata-kata Sengoku terkait Rox yang ketika dia berkata jika Rox adalah rival terkuat dari Roger. Ya entahlah ini maksudnya rival bajak lautnya lah atau benar-benar rival tarung doang. Jika rival tarung berarti Rox ini ada di atas Garp. Tapi jika rival bajak laut dia ada di atas Shirohige, dan ini menurut saya yang lebih make sense. Maka jika kita kembali ke konteks video ini, siapa urutan terkuat dari top 3 ini? Karena lebih banyak kesetaraan dari mereka, mungkin akan saya nilai seperti ini untuk urutannya. Garp dan Roger overall dia ada di angka 98 dan 99. Tapi untuk Rox karena dia ini mungkin ya dengan beberapa feat yang luar biasa, saya akan beri dia nilai di angka 10 dari skala 10, atau dia yang paling kuat dari segala feat dan narasi yang ada di serial One Piece ini. Karena untuk Rox sendiri featnya ini benar-benar luar biasa, seperti anak buahnya, krunya saja yang banyak menjadi Yonkou. Terus juga dia bahkan sampai dihilangkan dari dunia ini. Ingat, dia dihilangkan loh, bahkan Roger saja sampai ke Laughtale tapi tidak dihilangkan. Tapi again, jika masalah pertarungan, kekuatan saja tidak menjadi hal mutlak agar dapat bisa menang pertarungan. Luffy bisa menang dari Law, tapi Law juga sebenarnya punya kemampuan untuk menang dari Luffy, walaupun overallnya berada di bawah dari Luffy. Karena mungkin jika Law lebih pintar dan juga mungkin lebih cerdas lah mendapatkan kesempatan untuk bisa menipu Luffy dan yang lainnya, dia mungkin bisa menang. Lagi-lagi disclaimer yang saya sampaikan untuk video ini jelas lah ya, ini saya ambil dari feat dan narasi yang ada di manga. Dan tentu saja pendapat pribadi dari channel Devil Nomi. Oh ya, sebenarnya ada juga beberapa karakter yang mungkin penyandang nama tapi tidak disindir di video ini. Mungkin jelas lah seperti orang tua Torao yang pastinya sudah mati juga. Tapi untuk yang terkuat tentu saja Lord Buggy the Clown, Go the Usopp, dan Kon the Oriano Yoho. Nah jadilah menurut saya terkait urutan penyandang nama di ini. Kira-kira kalau menurut kalian siapa nih urutan yang paling kuat? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian juga yang ingin ikutan join menjadi user buah iblis, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.